Pemirsa, puluhan warga di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menutup akses jalan di daerah tersebut yang dipicu kekesalan warga terhadap pemerintah Provinsi Sultra yang tak kunjung memperbaiki jalan yang sudah rusak parah. Puluhan warga Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari menutup akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Konawe Pesisir dan Kota Kendari. Warga memasang blokade berupa kendaraan dan balok kayu, serta mendirikan tenda tepat di tengah jalan. Aksi pemblokiran itu dipicu kekesalan warga terhadap pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki jalan yang sudah rusak parah sejak beberapa tahun terakhir. Selain jalan rusak, polusi udara dan debu yang sangat mengganggu juga menjadi faktor kemarahan warga. Sambil berorasi dan membakar ban, warga menuntut pemerintah provinsi melalui Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sulawesi Tenggara segera melakukan perbaikan di ruas jalan yang rusak parah. Blokade warga Kelurahan Kasilampe membuat kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tertahan. Bahkan puluhan mobil pengangkut BBM yang hendak mendistribusikan BBM di SPBU sekota Kendari tertahan. Anggota DPRD Kota Kendari Laude Ashar memimpin langsung pergerakan warga dalam menuntut perbaikan jalan Kasilampe. Laude Ashar mengaku kecewa karena baik DPRD Sultra maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menganggap penting jalan Kasilampe, padahal merupakan akses bagi Pertamina dan lokasi wisata andalan Sultra dan hanya memberikan janji namun tidak direalisasikan. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa warga melakukan ini? Karena ini akumulasi kekecewaan yang sudah sangat luar biasa. Akumulasi kejengkelan yang sudah sangat luar biasa. Mereka sudah melakukan RDP di DPRD Provinsi dijanji. 3 bulan setelah itu tidak ada action. Makanya saya bilang ini sudah tidak main-main. Saya tidak main-main tadi. Langkah menutup atau melakukan pendudukan terhadap depot, saya akan uji kepada mereka, tapi alhamdulillah itu tidak terrealisasi. Karena tidak main-main. Yang saya heran oleh teman-teman provinsi, kalau tahu depot Pertamina itu adalah aset, adalah sesuatu yang sangat vital, kenapa jalanannya kalian tidak perhatikan? Padahal semangat pembangunan itu, kalau ada objek vital, ada sesuatu yang sangat luar biasa di sana, maka itu harus menjadi prioritas. Pak Ali Masih selaku gubernur, sebelum dia bangun jalan pariwisata Toronipa ini, dia sudah bangun villa, dia sudah sering melalui jalanan ini. Kenapa dia tidak punya goodwill yang bagus untuk menyelesaikan persoalan ini? Nah, sehingga kalau hari ini masyarakat serius, bahkan sekali lagi tadi masyarakat sudah serius, pendudukan depot betul-betul kita akan lumpuhkan, karena silakan pemerintah melakukan pilihan. Lebih vital sana atau lebih vital jalanan, silakan pertimbangkan. Nah, akan hal itu syukur alhamdulillah Pak Kades sudah turun. Terima kasih sudah datang melihat bahwa ini adalah persoalan yang harus serius dilaksanakan. Makanya tadi ketika ada kabit, kami tidak akan bicara dengan kabit, kami mau penentu kebijakannya. Aksi warga sempat memanas ketika warga hendak mendatangi depot Pertamina Kendari, namun berhasil dicegah oleh aparat kepolisian, TNI dan Camat Kendari, dan warga akhirnya ditemui Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra Burhanuddin. Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin berjanji akan langsung menurunkan alat berat untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan jalan agar bisa fungsional dan dilalui kendaraan. Terkait pengaspalan, Burhanuddin berjanji akan memperjuangkan jalan Kasilampe dalam tahun anggaran 2022. Kondisi kami dan apa yang akan kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada masyarakat atas perjuangannya dan kami akan menyikapi paling tidak bahwa insya Allah pemeliharaan kita jalankan sampai bulan 12 ini, kemudian insya Allah mudah-mudahan usulan kami bisa diterima untuk rehabilitasi jalan di tahun 2020. Pemeliharaannya dalam bentuk apa? Nanti yang kita akan usulkan ya, kita akan usulkan itu adalah pengaspalan. Pengaspalan ya? Ya. Aspalnya seperti Ya. Pengaspalan, sebagian ada yang kita aspal, sebagian ada yang kita patching. Kalau masih ada kita patching, yang betul-betul tidak ada kita aspal. Ini bulan 12 Pak ya? Bukan bulan 12. Yang sekarang ini adalah pemeliharaan, jadi untuk fungsional saja. Kita fungsionalkan, ada kita grading, ada kita patching. Gunawan Rifki TVRI Sultra melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Dinas SDA dan Bina Marga akan mengerahkan alat berat untuk memperbaiki jalan di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, menyusul adanya aksi blokade jalan oleh warga yang menuntut perbaikan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya mengambil langkah cepat dengan mengerahkan alat berat untuk memperbaiki jalan di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Langkah itu diambil usai warga di daerah itu melakukan aksi protes dan pemblokiran jalan yang mengakibatkan arus lalu lintas dari Kota Kendari menuju Kabupaten Konawe dan sebaliknya lumpuh total. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara Burhanuddin mengaku pengerahan alat berat tersebut dilakukan untuk melakukan perbaikan jalan secara fungsional agar akses jalan dapat kembali dibuka oleh warga. Meski begitu, ia mengaku pihaknya akan berupaya mengusulkan anggaran pada APBD 2022 agar jalan tersebut bisa diperbaiki dan diaspal secara permanen. Jadi ini kan kita ini ruas, satu ruas ini kita sampai Kasilampe, satu ruas. Jadi semua kita akan sentuh yang ada lubang-lubangnya kita tutup, yang masih tanah itu yang banyak batunya kita ready. Ya. Kapan Pak rencana realisasi mereka? Hari ini sudah. Hari ini sudah. Sebenarnya dari kemarin kita sudah lakukan pemeliharaan untuk memperbaiki saluran-saluran. Cuma mungkin masyarakat belum tahu, sehingga hari ini insya Allah dan alhamdulillah masyarakat bisa memahami. Tahun depan baru akan kita usulkan. Berapa rencananya? Nah, kita belum tahu, karena kita harus ukur dulu. Sementara itu, Ketua Paguyuban LPM se-Kecamatan Kendari Muhammad Harling mengatakan masyarakat melakukan blokade jalan karena kondisi jalan yang rusak parah namun tak kunjung mendapat perbaikan. Jadi kami berharap bahwa pemerintah terus untuk menindaklanjuti seperti kesepakatan kita bersama, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak memenuhi secara keseluruhan, karena mencoba menghentikan kegiatan-kegiatan yang telah kita bangun komunikasi. Nah, pada akhirnya memaksa kami untuk turun lapangan, turun ke jalan, menyampaikan aspirasi bahwa apa yang telah dijanjikan oleh PU Bina Marga itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah kita lakukan rapat dengar pendapat di DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Gunawan Rifki, TVRI Sultra melaporkan.